Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau baik. Bapak harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan kita semua dihindar dari berbagai penyakit. Nah, selanjutnya sebelum mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mulai pelajaran pada ini, selanjutnya Bapak ingin kita berdoa dulu bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, sebelum mulai pelajaran pada hari ini, Bapak ingin mengecek kehadiran siswa dulu. Hari ini siapa yang tidak hadir masuk sekolah dalam pembelajaran kita pada hari ini? Alhamdulillah kalau hadir semuanya. Nah, minggu kemarin kan kita sudah mempelajari tentang belajar dari kisah teladan. Nah, apakah masih ingat kalian pelajaran minggu kemarin? Oh, tidak ingat. Nah, hari ini kita mempelajari tentang berakhlak terhadap lingkungan dan mengenal lingkungan ciptaan Allah. Nah, ada yang tahu nggak berakhlak terhadap lingkungan itu apa? Lingkungan itu apa? Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, sering sekali kita berakhlak terhadap lingkungan. Misalnya kita buang sampah pada tempatnya. Nah, kita menjaga kebersihan lingkungan, bergotong royong. Nah, itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang yang pertama tadi, berakhlak terhadap lingkungan. Nah, anak-anak tahu nggak apa itu berakhlak terhadap lingkungan? Nah, berakhlak terhadap lingkungan itu kan, akhlak itu kan adalah tingkah perilaku kita. Nah, kalau berakhlak baik kepada lingkungan berarti kita berperilaku baik kepada lingkungan tersebut. Misalnya seperti membuang sampah pada tempatnya. Apalagi kita menjaga kebersihan lingkungan. Kita dapat merawat lingkungan. Nah, itu termasuk dalam berakhlak pada lingkungan. Selanjutnya, Bapak ingin menjelaskan tentang beradab tadi. Beradab itu adalah Allah memerintahkan kita supaya kita bisa merawat dan menjaga lingkungan. Itu termasuk dalam beradab dalam lingkungan. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang mengenal lingkungan ciptaan Allah. Nah, lingkungan ciptaan Allah itu, yang pertama pengertian lingkungan. Nah, lingkungan itu adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan. Nah, itu adalah pengertian lingkungan. Nah, lingkungan itu apa anak-anak? Sudah Bapak jelaskan tadi, lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam tadi. Nah, daya alam itu misalnya seperti apa anak-anak? Hutan, apalagi itu masuk dalam lingkungan juga, lingkungan sekolah, lingkungan rumah. Nah, itu termasuk dalam lingkungan. Nah, itu tadi pengertian lingkungan. Jadi kita harus bisa berakhlak dan beradab kepada lingkungan. Nah, tadi kan sudah Bapak jelaskan berakhlak kepada lingkungan tadi, kita menjaga lingkungan itu seperti apa, perilaku kita itu seperti apa. Nah, itu contoh dalam berakhlak dan beradab kepada lingkungan. Jadi kita harus bisa ya menjaga lingkungan kita harus bisa berakhlak kepada lingkungan kita harus bisa beradab pada lingkungan kita. Misalnya tadi menjaga lingkungan kita, nah itu sudah termasuk dalam contoh berakhlak dan beradab kepada lingkungan. Jadi anak-anak di sini harus bisa ya
menjaga lingkungan kita supaya kita terhindar dari berbagai penyakit. Nah, tadi kan sudah Bapak jelaskan tentang pengertian lingkungan tadi. Lingkungan tadi adalah kombinasi antara kondisi fisik, nah yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya. Nah, tanah, air itu juga termasuk dalam lingkungan. Jadi kita harus bisa menjaga lingkungan tersebut, lingkungan tanah, lingkungan air. Kalau air itu misalnya seperti sungai, nah kita harus bisa menjaga, merawat sungai supaya tidak terjadi banjir. Apalagi kalau kita buang sampah sembarangan ke sungai dapat mencemar lingkungan juga, lingkungan sungai menjadi kotor. Nah, itu tuh termasuk dalam contoh berakhlak dalam lingkungan dan beradab dalam lingkungan. Jadi anak-anak harus bisa menjaganya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah. Nah, misalnya tuh flora fauna yang ada di hutan itu, anak-anak harus bisa menjaganya. Karena itu termasuk dalam contoh merawat lingkungan alam. Nah, merawat itu termasuk contoh dalam berakhlak atau beradab tadi. Nah, kita kan diperintahkan oleh Allah untuk beradab kepada lingkungan tadi. Allah menciptakan lingkungan ini supaya kita bisa menjaganya. Nah, itu termasuk contoh dalam pengertian lingkungan, berakhlak kepada lingkungan, beradab pada lingkungan. Jadi anak-anak dalam kehidupan sehari-hari harus bisa ya menjaga kebersihan lingkungan. Nah, selanjutnya contoh lingkungan. Nah, di sini ada contoh lingkungan. Nah, seperti yang gambar sebelah kanan. Nah, itu perhatikan gambarnya ada di sebelah kanan. Contohnya itu gambar hutan. Nah, ya gambar sebelah kanan. Jadi hutan itu termasuk dalam lingkungan alam. Jadi kita semua harus bisa menjaga lingkungan tersebut. Nah, kita semua harus bisa merawat lingkungan. Jangan menebang hutan secara liar. Kalau kita menebang pohon secara liar, maka penyebabnya akan terjadi apa, anak-anak? Iya, penyebabnya akan terjadi banjir, serta hewan-hewan tersebut juga tidak dapat hidup kalau tidak ada hutan. Mereka hidup di hutan tersebut karena mereka mencari makan di hutan tersebut. Nah, kalau kita tebang hutannya, maka hewan-hewan tersebut akan mati dan tidak bisa lagi hidup di hutan tersebut. Jadi kita sebagai manusia harus bisa ya merawat lingkungan tersebut. Karena itu tadi contoh dalam berakhlak juga, berakhlak kepada lingkungan dan beradab kepada lingkungan. Nah, itu tadi contoh lingkungan hutan. Nah, kita berakhlak kepada lingkungan hutan, kita beradab pada lingkungan hutan. Nah, beradab tadi Allah memerintahkan kita supaya kita bisa menjaga lingkungan tersebut. Nah, jadi kita semua harus bisa menjaga lingkungan tersebut karena itu sudah contoh dalam berakhlak dan beradab kepada lingkungan. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan gambar yang sebelah kiri itu contoh lingkungan. Nah, sebelah kiri itu ada gambar sungai. Nah, sungai itu sangat bersih. Jadi kalau kita bisa menjaga sungai tersebut, kita akan terhindar dari berbagai penyakit atau dari banjir. Nah, kalau kita tidak membuang sampah ke sungai, maka lingkungan sungai akan bersih. Maka kita juga bisa menikmatinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya lingkungan sungai itu kan tempat kita beraktivitas juga, kita mencari ikan di sungai. Nah, itu contoh adalah seperti lingkungan alam juga. Jadi anak-anak di sini harus bisa menjaga lingkungan tersebut, lingkungan hutan maupun lingkungan sungai. Banyak sekali lingkungan yang ada di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lingkungan sungai. Nah, lingkungan sungai ini contoh kita berakhlak kepada lingkungan tersebut. Kita tidak membuang sampah ke sungai tersebut. Kita merawat sungai tersebut. Kita tidak membuang sampah ke sungai supaya tidak terjadi banjir. Nah, kita juga dapat menikmati sungai tersebut kalau lingkungan tersebut bersih dan indah. Kita dapat mencari ikan, kita dapat mandi di sungai tersebut, kita dapat memanfaatkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi anak-anak di sini harus bisa ya menjaga lingkungan hutan, lingkungan sungai supaya kita bisa
menikmatinya, kita juga terhindar dari berbagai penyakit, kita juga terhindar dari banjir. Nah, anak-anak di sini harus bisa ya menjaga lingkungan, karena apa tadi, lingkungan kita menjaga lingkungan tadi contoh berakhlak kepada lingkungan dan beradab kepada lingkungan. Nah, kita semua harus bisa ya berakhlak dan beradab kepada lingkungan. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan lingkungan yang selanjutnya. Nah, banyak sekali lingkungan yang ada di dalam sekitar kita. Nah, di sebelah kanan itu ada gambar lingkungan sekolah. Nah, lingkungan sekolah ini adalah lingkungan kita juga, lingkungan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita beraktivitas di sekolah dalam kehidupan kita sehari-hari, kita belajar. Jadi, kita berakhlak kepada lingkungan tersebut. Misalnya seperti apa? Bergotong royong dengan teman-teman sekolah, membersihkan halaman sekolah, kita mengajak teman-teman tidak membuang sampah sembarangan, kita mengajak teman-teman membuang sampah pada tempatnya. Itu termasuk dalam berakhlak dan beradab kepada lingkungan. Nah, itu termasuk dalam berakhlak kepada lingkungan sekolah. Nah, jadi anak-anak di sini harus bisa ya menjaga dan merawat lingkungan, berakhlak kepada lingkungan. Nah, kalau lingkungan kita sekolah kita bersih, kita dapat beraktivitas, belajar, mengajar dengan guru terasa enak dan indah. Nah, jadi kita harus bisa menjaga lingkungan tersebut supaya lingkungan kita bersih, kita dapat menikmatinya di sekolah, kita dapat belajar dengan tenang dan dapat menikmatinya, suasana bersih, udara lingkungan sekolah kita jadi segar. Nah, itu termasuk dalam berakhlak kepada lingkungan di sekolah. Jadi anak-anak harus bisa ya menjaga lingkungannya supaya kita bisa berakhlak kepada lingkungan. Nah, kita juga harus membiasakannya mulai dari kecil, dari sekarang ini. Nah, sekarang ini kan kalian sudah kelas 6. Nah, kalian harus bisa membiasakannya menjaga lingkungan kita supaya nanti kita sudah terbiasa tidak membuang sampah sembarangan. Kita besar nanti terbiasa menjaga kebersihan lingkungan karena tadi kan sudah diajarkan dari kecil. Nah, kita berakhlak juga dari kecil, membiasakannya. Nah, selanjutnya di gambar yang sebelah kiri itu ada lingkungan rumah. Nah, itu lingkungan rumah termasuk dalam lingkungan juga, termasuk dalam lingkungan ciptaan Allah, lingkungan alam tadi. Lingkungan rumah itu sering terjadi kita dalam kehidupan sehari-hari, kita dengan keluarga, kita menikmati aktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari di lingkungan rumah. Nah, lingkungan rumah itu kalau bersih, cara kita berakhlak kepada lingkungan rumah itu seperti apa anak-anak? Ada yang tahu nggak? Nah, misalnya tadi kita membersihkan lingkungan rumah, kita tidak membuang sampah di lingkungan rumah, kita menjaga merawat lingkungan rumah, habis itu kita membersihkan tempat tidur, kita membersihkan rumah, menjaga rumah kita supaya tetap bersih. Nah, membuang sampah pada tempatnya itu termasuk contoh dalam berakhlak dan beradab kepada lingkungan. Jadi anak-anak di sini harus bisa ya menjaganya. Nah, itu contoh dalam berakhlak terhadap lingkungan. Nah, anak-anak di situ harus bisa ya menjaga lingkungan rumah supaya kita bisa berakhlak dan beradab, karena Allah tadi menciptakan lingkungan supaya kita bisa merawat dan menjaga kebersihan lingkungan. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang beradab terhadap lingkungan. Nah, ada nggak tadi Bapak jelaskan adab terhadap lingkungan itu apa? Sekarang Bapak akan menjelaskan lebih mendalam lagi tentang adab terhadap lingkungan. Bagaimana beradab terhadap lingkungan. Nah, menjaga alam atau lingkungan merupakan kewajiban bagi setiap individu atau manusia. Jadi, kewajiban kita sudah ini menjaga adab terhadap lingkungan. Nah, menjaga alam atau lingkungan merupakan kewajiban bagi setiap individu manusia. Laut,
udara, sungai, gunung-gunung, hutan, hewan, dan tumbuhan-tumbuhan hendaklah dijaga, dilestarikan dengan sebaik-baiknya. Nah, itu contoh dalam adab terhadap lingkungan. Nah, anak-anak harus bisa ya beradab terhadap lingkungan tadi. Misalnya seperti apa tadi adabnya tadi? Contoh lingkungan tadi, laut, udara, sungai, gunung-gunung, hutan, hewan, dan tumbuhan hendaklah kita jaga dan lestarikan sebaik-baiknya karena contoh dalam beradab terhadap lingkungan. Nah, sini Bapak akan menjelaskan lagi. Ragam anugerah alam disediakan Sang Maha Pencipta. Nah, Maha Pencipta Allah tidak lain adalah untuk keberlangsungan hidup kita, supaya kita bisa menjaga dan menikmatinya, terutama bagi manusia. Nah, Allah menciptakan lingkungan itu supaya kita bisa menjaga, beradab pada lingkungan tadi. Allah berarti Allah merintahkan kita untuk kita bisa menjaga lingkungan kita di sekitar kita, misalnya lingkungan hutan, lingkungan sekolah, lingkungan rumah, lingkungan laut, udara, sungai, gunung-gunung, hutan. Nah, semuanya itu Allah menciptakannya supaya kita bisa menjaganya. Itu contoh dalam beradab kepada lingkungan. Nah, jadi Allah menciptakan lingkungan supaya kita bisa menjaga dan menikmatinya ya. Dan kita bisa menjaga melawat lingkungan tersebut. Lingkungan apa tadi? Contohnya tadi anak-anak masih ingat? Lingkungan laut, lingkungan hutan, apalagi sungai, gunung-gunung, apalagi banyak sekali lingkungan. Jadi Allah menciptakan tersebut supaya kita bisa menjaga dan merawatnya. Nah, selanjutnya berikut ini adalah 10 contoh adab terhadap lingkungan. Ada 10 contohnya adab terhadap lingkungan. Nah, yang pertama mencintai lingkungan. Yang kedua menjaga lingkungan agar tetap bersih. Nah, itu contoh adab terhadap lingkungan. Yang ketiga merawat lingkungan. Yang keempat melestari lingkungan dan alam. Nah, yang kelima tidak menghancurkan lingkungan. Nah, itu contoh dalam adab terhadap lingkungan. Itu contoh yang kelima tadi. Nah, yang keenam tidak mencemari lingkungan. Nah, misalnya kita tidak membuang sampah sembarangan, kita tidak membuang sampah, kita membuang sampah pada tempatnya, kita tidak membuang sampah ke air. Nah, itu contoh adab terhadap lingkungan. Nah, yang ketujuh tidak menebang pepohonan yang ada di hutan. Nah, tadi kan sudah Bapak jelaskan pepohonan, kita contoh adab terhadap lingkungan tadi. Pepohonan, hutan tadi sudah Bapak jelaskan adabnya supaya kita bisa merawatnya karena Allah menciptakannya supaya kita bisa menjaga dan merawatnya. Yang selanjutnya yang 8 suka menanam pohon tanaman agar lingkungan menjadi lebih nyaman. Nah, memberikan kasih sayang kepada lingkungan, mengajurkan atau membawa manusia. Nah, itu yang terakhir. Untuk yang ke-9 memberikan kasih sayang kepada lingkungan. Nah, misalnya seperti apa? Menanam lingkungan itu memberi kasih sayang kepada lingkungan. Untuk yang ke-10 yang terakhir mengajurkan atau membawa manusia agar menjaga lingkungan yang di sekitar kita. Nah, itu yang terakhir, mengajurkan atau membawa manusia atau teman-teman kita agar kita bisa menjaga lingkungan di sekitar kita. Nah, itu contoh yang ke-10. Nah, itu 10 contoh adab terhadap lingkungan. Jadi kita harus bisa ya beradab kepada lingkungan karena itu adalah contoh supaya kita menjaga lingkungan tetap sehat, kita terhindar dari berbagai penyakit. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang berikut ini Bapak akan menjelaskan contoh tadi berakhlak terhadap lingkungan. Nah, menanam pohon itu juga contoh berakhlak dan beradab pada lingkungan. Contohnya tadi apa tadi? Mencintai lingkungan, memberi kasih sayang kepada lingkungan itu seperti menanam pohon ini. Contoh gambar yang sebelah kanan. Nah, itu ada bersama kanan orang menanam pohon. Nah, itu contoh dalam berakhlak atau beradab pada lingkungan. Jadi kita semua harus bisa ya menjaga berakhlak pada lingkungan. Selanjutnya yang contoh yang gambar sebelah kiri, kita itu banyak masyarakat sekali bergotong royong. Nah, bergotong royong kepada masyarakat, kita semua diajak
untuk berakhlak kepada lingkungan, beradab kepada lingkungan dengan gambar yang sebelah kiri itu gambar bergotong royong dengan masyarakat. Nah, itu contoh berakhlak dan beradab terhadap lingkungan. Nah, selanjutnya tadi kan sudah Bapak jelaskan apa itu berakhlak kepada lingkungan, beradab kepada lingkungan, apa itu pengertian lingkungan, sudah Bapak jelaskan semuanya kepada anak-anak. Selanjutnya Bapak ingin memberi ini juga contoh berakhlak terhadap lingkungan, menyiram bunga. Nah, tadi kan sudah Bapak jelaskan juga ya. Apa tadi berakhlak sudah lengkap Bapak jelaskan. Anak-anak apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, selanjutnya anak-anak sudah paham ya? Ya, sudah paham. Alhamdulillah. Sekarang Bapak ingin memberikan soal. Nah, Bapak ingin mencoba dulu menguji kemampuan kalian memberi soal. Soalnya cuma satu saja. Nah, anak-anak di sini menjawabnya ya. Kita menjawab semua. Nanti Bapak bantu juga menjawabnya. Soalnya tadi adalah ini soalnya ada satu soal contohnya. Nah, ini Bapak bacakan soalnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, manakah termasuk contoh berakhlak terhadap lingkungan? Nah, itu ada gambar A atau gambar B. Contoh berakhlak terhadap lingkungan itu yang mana anak-anak? Apakah anak-anak di sini bisa menjawabnya? Nah, tadi kan sudah Bapak jelaskan juga apa pengertian lingkungan, berakhlak kepada lingkungan, beradab pada lingkungan. Selanjutnya anak-anak menjawab pertanyaan dari Bapak. Sini Bapak akan berikan satu soal, contoh, uji kemampuan kalian. Nah, itu yang berakhlak kepada lingkungan termasuk gambar yang mana, A atau B? Iya, jawabannya betul sekali. Jawabannya adalah B, berakhlak kepada lingkungan. Nah, itu contoh dalam berakhlak kepada pintar sekali anak-anak sudah bisa menjawab pertanyaan dari Bapak. Nah, selanjutnya tadi kan sudah Bapak jelaskan kalau apa itu pengertian lingkungan, apa itu berakhlak pada lingkungan, beradab kepada lingkungan. Nah, sekarang kita membuat kesimpulan. Nah, anak-anak di sini apakah ada yang bisa membuat kesimpulan? Nah, tadi sudah kalian juga sudah menjawab soal dari Bapak. Selanjutnya anak-anak membuat kesimpulan atau Bapak yang membuat kesimpulan. Kalau anak-anak tidak bisa, ya anak-anak ada yang bisa membuat kesimpulan? Tidak ada. Nah, selanjutnya biar Bapak aja yang buat kesimpulan. Nah, kesimpulannya tadi pengertian lingkungan itu adalah lingkungan di sekitar kita harus bisa menjaga lingkungan tersebut. Lingkungan, contoh lingkungan hutan, lingkungan sekolah, lingkungan rumah, lingkungan laut, sungai, gunung-gunung, itu contoh lingkungan. Nah, lingkungan tadi adalah lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, selanjutnya kesimpulan selanjutnya tentang berakhlak. Nah, berakhlak tadi kan akhlak itu kan tingkah perilaku dari diri kita. Nah, jadi kita harus bisa menjaga lingkungan tersebut. Itu berakhlak kepada lingkungan, contoh berakhlak kepada lingkungan. Nah, selanjutnya kesimpulan beradab kepada lingkungan. Nah, tadi kan sudah Bapak jelaskan beradab kepada lingkungan itu Allah menciptakan lingkungan supaya kita bisa menjaganya. Kita merawat lingkungan tersebut. Nah, tadi kan sudah Bapak jelaskan. Nah, beradab pada lingkungan. Nah, selanjutnya anak-anak sudah paham tentang kesimpulannya? Apakah ada yang ditanyakan? Oh, tidak ada. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya ini tugas rumah kita. Ini tugasnya tadi kan sudah Bapak jelaskan juga. Ini untuk tugas rumah. Bapak ingin berikan tugas rumah untuk minggu depan, minggu pertemuan selanjutnya anak-anak dikumpul. Nah, untuk pertemuan selanjutnya ini tugas rumah. Nah, ada 5 soal nanti dijawab ya di rumah. Nah, tugas rumah tadi ada 5 soal tentang yang Bapak jelaskan tadi apa-apa saja, pengertian lingkungan, berakhlak pada lingkungan. Nah, yang ada tugas rumah. Nah, selanjutnya tugasnya dikumpul ya minggu depan, jangan lupa. Selanjutnya sudah karena waktu kita sudah habis. Nah, selanjutnya kita
Bapak ingin mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini karena waktu kita sudah habis. Nah, waktu kita juga sudah habis, pembelajaran kita juga sudah habis. Nah, selanjutnya tadi kan sudah Bapak berikan nanti tugasnya dikumpul. Nah, selanjutnya untuk alhamdulillah untuk materi pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Nah, anak-anak di rumah jangan lupa belajar lagi ya. Dipelajari lagi pembelajarannya. Nah, apalagi di rumah jangan main HP, pembelajarannya ingat-ingat pelajaran di sekolah. Nah, ada waktunya main HP, waktunya belajar, tapi jangan lupa belajar. Tugasnya dikerjakan. Nah, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Nah, selanjutnya karena kan pelajaran kita sudah habis. Nah, tadi kan sudah alhamdulillah pelajaran kita sudah habis. Nah, sebelum akhiri pelajaran pada hari ini, langkah baiknya kita mengucap hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu. Nah, kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, alhamdulillah. Nah, sampai bertemu di minggu yang akan datang ya. Tetap jaga kesehatan anak-anak. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah. Nah, sekian dari Bapak hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.